Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat isya, tarawih dan witir, yang semoga kesemuanya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah salah satu di antara satu malam yang kita lewati dengan penuh kebahagiaan. Bahagia karena kita mendapatkan nikmat, sehingga saat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada dan tidak terasa sudah di malam yang ke-7 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Allah memberikan kepada kita kehidupan. Dengan kehidupan ini hingga mendapatkan bulan suci Ramadan. Terlebih-lebih lagi Allah menetapkan keimanan dan keislaman di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mentakdirkan kepada kita semuanya menjadi pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah kalian bersyukur ketika menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, bangkitkanlah wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah satu nabi di sini, di sekitar Ka'bah ini, dari golongan orang Arab, dari ras mereka sendiri, satu nabi dari orang Arab. Sejak saat itu setiap orang mengharapkan menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 2300 tahun kemudian barulah lahir Nabiullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua jadikan sebagai teladan. Yang paling kita syukuri adalah umat Allah pilih kita semuanya hidup sampai sekarang ini menjadi pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai bukan karena pengikut Nabi, pasti kita tidak ada di tempat ini. Andai bukan karena pengikut Nabi, ma'asyiral muslimin, pasti kegiatan-kegiatan duduk bersama di tempat yang suci seperti ini tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan, contoh, ikutan, teladan bagi kita sekalian. Tema yang akan kita angkat untuk malam hari ini dan insya Allah akan dilanjutkan pada subuh ke-7 Ramadan, ma'asyiral muslimin, adalah karakteristik hamba-hamba yang muttaqin. Ali bin Abi Thalib, ma'asyiral muslimin, pernah berteriak di salah satu pekuburan. Beliau mengatakan bahwa fama khabaru ma indakum. Saya ingin bertanya kalian yang sudah ada di dalam pekuburan ini. Saya ingin bertanya kepada kalian yang telah dimakamkan di tempat ini. Fama khabaru ma indakum. Apa yang terjadi di dalam sana? Apa yang kalian alami di tempat itu?
Karena dia yakin akan ada di tempat itu di suatu waktu dan pasti akan terjadi. Demikian pula halnya kita yang masih hidup saat sekarang ini, pasti dena wa dide. Inilah yang ditanyakan Ali kepada penghuni kubur. Fama khabaru ma indakum? Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian rasakan di tempat itu? Tentu para sahabat ma'asyiral muslimin menatap Ali dengan penuh rasa takut. Apa yang dimaksudkan Ali bertanya kepada penghuni kubur yang tentu tidak bisa menjawab? Ali mengatakan, ma'asyiral muslimin, wallahi law syaa Allahu an yatakallamu laqalu inna khaira zadi taqwa. Demi Allah, seandainya Allah mengizinkan semuanya atau salah satu di antara mereka bangkit dan berbicara, pasti dia akan mengatakan laqalu inna khaira zadi taqwa, bahwa jika kalian ingin masuk di sini, ya minawat di kuma pasoro mutamari lalan na yon rangiye digagay pasoro sa ngadin na bokot tamawari na rito takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yami pasoro turilino ya ma'asyiral muslimin, yang akan menemani perjalanan kita selanjutnya adalah takwa. Datangnya bulan suci Ramadan, Allah tidak panjang lebar menyebutkan apa tujuan di balik bulan suci Ramadan. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kalau takwa itu adalah uiddat lil muttaqin, kalau takwa itu ialah yang menyelamatkan kita untuk kehidupan selanjutnya, kalau takwa itu hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa seluruh kemegahan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di akhirat, Allah hanya siapkan kepada orang bertakwa. Apakah karakter orang yang bertakwa ma'asyiral muslimin? Niga na tahu pas salama ripalawangat bapak-bapak dan ibu sekalian. Mari kita mencermati apa yang dikatakan oleh Baginda Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa karakter orang yang bertakwa adalah al-khaufu minal jalil. Selalu ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Ketika orang ia menipi ini, ketika rasa takut ini menipis, semakin tipis pula harapan kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi jika Ramadan yang datang kita jamu di dalam bulan suci Ramadan ini, semakin membuat kita takut kepada Allah. Insya Allah kita pula lah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Akhirat hanya tempatnya oleh orang-orang yang beriman. Orang bijak mengatakan ma'asyiral muslimin, ada ungkapan Arab yang mengatakan al mu'min yajma'u ihsanan wa khasyatan wal munafiq yajma'u imanan wa yajma'u imanan wa amnatan. Orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, adalah setiap kali melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, justru kebaikan yang dilakukannya itu semakin membuatnya takut kepada Allah. Purai buka, suku ibu asana, purai mabile salang, purai masam panjang, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhum ya Rasulullah? Siapakah yang paling takut di hadapan Allah ya Rasulullah? Kata Aisyah. Apakah mereka yang telah berzina? Apakah mereka yang telah minum minuman keras? Apakah mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Allah? Apa kata Rasulullah? Orang yang paling takut dan semakin bertambah takutnya adalah mereka yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini hendaknya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini ma'asyiral muslimin seharusnya membuat kita semakin taat. Apakah puasa kita ini diterima dan apakah kesempatan ini masih akan berulang ma'asyiral muslimin? Orang yang beriman setiap bertambah kebaikannya, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik setiap kali dia melakukan kejahatan, dia akan merasa aman dari ancaman balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya kumaki buaki dosa. Na de na tumitaw oku pamalak na po ng Allah taala. Kita belum termasuk hamba yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kehidupan akhirat. Yang kedua ma'asyiral muslimin, karakter orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Menjadikan bulan suci Ramadan ini semakin dekat kehidupannya dengan Al-Quranul Karim.
Dia menjadikan Al-Quran ma'asyiral muslimin sebagai teman setia. Teman setia di dunia ini. Dia pun akan menjadi teman setia di akhirat. Tanya bayani tapali pasibawa matur di akhirat. Tanya laki tapasibawa matur di akhirat. Bukan anak cucu kita, bukan saudara-saudara kita, bukan orang yang ada di sekitar kita. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian akan datang sendiri. Kalian akan datang mengurus diri sendiri. Furada, sendiri. Kita akan mendatangi satu kampung yang belum pernah kita datangi, ma'asyiral muslimin. Dia pernah katau pulih koro, dia pigaga pulih ripala wangata. Dia niyisa keadaan koro. Kita pasti kebingungan dan ketakutan. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran selagi Anda masih hidup. Karena Al-Quran inilah yang akan datang menemani kalian. Al-Quran inilah yang akan menjadi hujah, menjadi teman setia. Ia panapaja tinro ki akorangi iruntuk pibabanda surga pamasina puang Allah subhanahu wa ta'ala. Keliru orang yang berpuasa dan melepaskan Al-Quran di setiap harinya. Al-Quran dalam puasa adalah satu hal, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dena jaji tu ma puasa na dena tu mengaji-ngaji. Allah pilih menurunkan Al-Quran Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan ini. Apa artinya ma'asyiral muslimin? Mari hiasi, jadikan prioritas terbesar kita di dalam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Siapa yang ingin derajatnya di akhirat nanti diangkat seperti derajatnya malaikat, dekati Al-Quran, dekati Al-Quran ma'asyiral muslimin. Ajak anak cucu kita terutama di dalam bulan suci Ramadan ini agar mereka terbiasa di dalam kehidupannya membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena yang akan menemani kehidupan kalian selanjutnya adalah Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi setiap yang membacanya di dunia. Ma'asyiral muslimin, ada 4 poin dan insyaallah poin 3 dan 4 kita akan lanjutkan biidznillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala pada acara subuh nantinya. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.